Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sekarang kita akan belajar tema 1 yang berjudul Pertumbuhan dan Perkembangan Makhluk Hidup. Hari ini kita akan belajar mulai dari subtema 1, yaitu mengenal ciri-ciri makhluk hidup. Oke, kalian silakan buka buku paket tematiknya ya. Lihat di halaman 1. Nah, anak-anak, makhluk hidup itu ada 3. Yang pertama, manusia, kemudian hewan, dan juga tumbuhan. Seperti yang kita ketahui, manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Manusia membutuhkan tumbuhan dan juga hewan. Nah, manusia, hewan, dan tumbuhan memiliki ciri-ciri tersendiri. Dan hewan dan tumbuhan itu merupakan sumber makanan bagi manusia. Jadi kita harus selalu bersyukur atas karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Untuk selanjutnya kita akan coba menyanyi. Nah anak-anak, burung merupakan salah satu contoh makhluk hidup. Burung termasuk ke dalam jenis unggas. Salah satu jenis burung adalah burung unta. Nah, sebagai makhluk hidup, burung memiliki beberapa ciri. Nah, untuk mengetahui ciri-ciri burung sebagai makhluk hidup, ayo kita coba nyanyikan lagu Burung Unta. Kita coba nyanyi bersama ya. Silakan kalian buka buku paketnya halaman 4. Silakan kalian buka aplikasi TS Reader, kemudian kalian scan barcode-nya, dan kalian dengarkan lagu dari Burung Unta. Oke, kalau sudah, ayo kita coba bernyanyi bersama-sama Miss Gia, oke? 1, 2, 3. Ada sebangsa burung yang tidak bisa terbang. Tubuhnya sangat jangkung, seperti naik egrang. Panjanglah kakinya, panjanglah lehernya. Datang dari Afrika, itulah burung unta. Baik anak-anak, ketika tadi kalian menyanyi, pasti ada nada tinggi dan juga nada rendahnya kan? Nah, kalau begitu coba Miss Gia mau tanya, kira-kira dari lagu tersebut apa ya yang menjadi ciri-ciri dari burung unta? Anak-anak hebat pasti bisa menjawab. Ya, betul sekali. Salah satunya yaitu burung unta memiliki tubuh yang sangat jangkung. Katanya sih seperti naik egrang karena dia sangat jangkung tubuhnya. Kemudian ciri yang kedua yaitu panjang kakinya dan juga panjang lehernya. Bisa kalian lihat pada gambar kaki dan juga leher dari burung unta itu sangat panjang ya. Kemudian dari mana ya asalnya burung unta ini? Coba dilihat di teks lagunya. Ya, betul sekali. Burung unta ini berasal dari Afrika. Baik anak-anak, kalau begitu coba kita buka bukunya halaman 5. Kali ini kita akan coba membaca. Kalian lihat bukunya ya, dan coba kalian baca teks yang ada di halaman 5 sambil mendengarkan atau menyimak penjelasan video dari Miss Gia. Baik anak-anak, makhluk hidup memiliki ciri-ciri kehidupan. Yang pertama yaitu bernafas. Nah,
semua makhluk hidup sudah pasti bernafas. Bernafas itu adalah proses mengambil oksigen atau O2 dari luar dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 dari dalam tubuh. Coba kalian praktekkan, kalian menghirup, tarik nafas, kemudian kalian hembuskan nafasnya. Nah, gas yang kalian hirup ketika kalian menarik nafas itu adalah gas oksigen atau O2, dan ketika kalian menghembuskan nafas atau mengeluarkan nafas, gas yang kalian keluarkan adalah gas karbon dioksida atau CO2. Nah, oksigen ini sangat diperlukan bagi makhluk hidup. Karena kalau tidak bernafas, nanti makhluk hidup tersebut bisa mati ya anak-anak. Kemudian yang kedua yaitu bergerak. Bergerak merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup. Anak-anak silakan buka buku halaman 6 ya. Nah, gerak manusia dan hewan dapat kita lihat dengan jelas. Seperti yang kita ketahui, manusia bergerak menggunakan tangan dan juga kaki. Selain itu, ternyata hewan juga memiliki alat gerak. Apa saja ya contoh alat gerak dari hewan? Coba kita lihat di halaman 6. Di sini ada gambar burung. Burung bergerak dengan sayap ketika terbang. Kemudian di sini ada gambar kuda. Kuda bergerak atau berlari dengan menggunakan kaki. Kemudian yang ketiga ada ikan. Ikan bergerak atau berenang dengan menggunakan sirip. Nah, anak-anak, bukan hanya manusia dan hewan saja yang bisa bergerak. Ternyata tumbuhan pun bisa bergerak, tapi tidak mudah untuk dilihat. Contohnya gerak pada tumbuhan yaitu ketika daun putri malu kita sentuh, maka dia akan langsung menutup. Begitupun dengan bunga matahari. Bunga matahari itu kalau kita perhatikan, dia selalu menghadap ke matahari. Itulah alasannya kenapa bunga matahari disebut bunga matahari, karena dia menghadapnya selalu ke matahari. Begitu ya. Kemudian yang ketiga yaitu memerlukan makanan. Nah, seluruh makhluk hidup itu pasti memerlukan makanan, karena kalau tidak makan kita bisa sakit dan bahkan bisa mati ya, atau bisa meninggal. Nah, anak-anak, makanan manusia itu ada yang berasal dari hewan dan ada juga yang berasal dari tumbuhan. Contoh makanan manusia yang dari hewan itu ketika kalian makan ikan goreng, makan ayam goreng, makan sate kambing. Nah, itu salah satu contohnya. Kemudian ada makanan yang dari sayur. Contohnya ketika kalian makan sayur bayam atau sayur kangkung, itu contohnya ya. Nah, ternyata hewan pun memerlukan makanan. Contohnya di halaman 6 ini ada gambar kambing itu memakan rumput dan daun, serta ayam makan biji-bijian. Jadi setiap hewan itu jenis makanannya berbeda-beda ya. Ada yang daun, ada yang biji-bijian, seperti itu. Nah, ternyata tumbuhan pun membutuhkan makanan. Kira-kira bagaimana cara tumbuhan makan? Nah, ternyata tumbuhan itu dapat membuat makanan sendiri. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara fotosintesis. Fotosintesis itu terjadi karena bantuan dari cahaya matahari. Kemudian yang keempat ada menanggapi rangsang. Menanggapi rangsang, semua makhluk hidup pasti menanggapi rangsang. Nah, kemampuan makhluk hidup memberi tanggapan rangsang disebut iritabilitas.
iritabilitas pada hewan dan manusia menggunakan panca indera. Ayo, siapa yang masih ingat tentang panca indera? Otomatis panca indera itu ada 5. Yang pertama yaitu mata, fungsinya untuk melihat. Yang kedua ada telinga, fungsinya untuk mendengar. Yang ketiga ada hidung, fungsinya untuk mencium. Dan ada lidah untuk mengecap, kemudian ada kulit untuk meraba. Yang kelima ada tumbuh. Tumbuh yaitu artinya bertambah besar. Makhluk hidup itu pasti tumbuh ya. Nah, contohnya di sini adalah telur menetas menjadi anak ayam, kemudian anak ayam tumbuh menjadi makin besar, dan akhirnya anak ayam tumbuh menjadi ayam dewasa. Kemudian yang keenam ada berkembang biak. Berkembang biak merupakan kemampuan dari makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Nah, berkembang biak ini ternyata ada berbagai macam. Contohnya seperti pada manusia. Manusia berkembang biak dengan cara melahirkan. Seperti pada gambar di halaman 7, di sini ada contoh kucing. Kucing itu berkembang biak dengan cara melahirkan. Oke, selanjutnya buku halaman 8 ya. Nah, hewan juga ada yang berkembang biak dengan cara bertelur. Contohnya adalah ayam. Kemudian ternyata tumbuhan pun berkembang biak. Bagaimana caranya? Nah, seperti pada contoh, tumbuhan pisang berkembang biak dengan tunas. Baik, yang ketujuh adalah menyesuaikan diri dengan lingkungan. Nah, anak-anak, untuk bertahan hidup di lingkungan, setiap makhluk hidup harus bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, tempat hidup makhluk hidup dapat melakukan aktivitasnya disebut habitat. Kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya itu disebut adaptasi. Oke, yang kedelapan, memerlukan suhu tertentu. Tubuh kalian pasti akan berkeringat jika berada pada suhu yang terlalu tinggi. Contohnya, ketika kalian selesai berolahraga, sudah pasti suhu pada tubuh kalian itu tinggi, maka kalian akan mengeluarkan keringat. Sebaliknya, tubuh kalian akan menggigil jika berada pada suhu yang terlalu dingin. Contohnya, ketika kalian sedang pergi ke gunung, pasti suhu di sana sangat dingin dan pasti tubuh kalian akan menggigil. Yang kesembilan, mengeluarkan zat sisa. Zat sisa dari proses produksi harus dikeluarkan. Kenapa zat sisa harus dikeluarkan dari tubuh kita? Karena jika tidak, maka akan menjadi racun yang membahayakan untuk kesehatan kita. Ternyata zat sisa itu dapat berupa gas, cairan, atau zat padat. Contoh dari zat sisa berupa gas itu yaitu ketika kalian buang angin. Nah, itu adalah contoh berupa gas. Kemudian ada zat sisa berupa cairan. Contohnya yaitu keringat ataupun urin atau air kencing. Dan ada juga zat sisa berupa zat padat. Contohnya buang air besar. Nah, anak-anak, alat pengeluaran zat sisa pada hewan atau manusia adalah paru-paru untuk mengeluarkan karbon dioksida. Jadi paru-paru itu fungsinya untuk mengeluarkan karbon dioksida, sedangkan ginjal fungsinya untuk mengeluarkan urin dan kulit untuk mengeluarkan keringat. Baik, di halaman 9 di sini ada kalimat ayo berlatih. Silakan nanti kalian di rumah kerjakan ya latihannya. Nah, nanti kalian jawab pertanyaan-pertanyaan ini sesuai dengan teks bacaan yang ada di halaman sebelumnya. Insya Allah anak-anak hebat pasti bisa. Oke, buka halaman selanjutnya di halaman 11. Kali ini kita akan belajar menulis nama dan juga lambang bilangan. Baik anak-anak, di sini ada tabel yang berisikan kolom ribuan, ratusan, puluhan, dan juga satuan. Bisa kita lihat di kolom yang pertama ini ada kumpulan
beberapa balok atau kubus yang jumlahnya itu ribuan. Karena di sini ada satu kelompok, berarti ini jumlahnya ada 1000. Jika di sini ada 2 kotak ribuannya, berarti ada 2000. Karena di sini 1, jadi ini jumlahnya 1000. Sekarang kita lihat kolom yang di sebelahnya, yaitu kolom ratusan. Nah, satu baloknya ini dia berisi 100 macam-macam balok. Karena di sini ada 2, jadi disebut 200. Kemudian kita lihat kolom yang ketiga. Di sini adalah kolom puluhan. Kita lihat satu baris ini isinya 10 balok. Karena di sini ada 5, berarti ini jumlahnya 50. Kemudian ada kolom yang di sebelahnya, yaitu kolom satuan, ada 3 jumlah balok satuan. Jadi jumlahnya 3. Baik. Oke, perhatikan ya anak-anak. Angka 1 pada bilangan 1253. 1253 itu dari mana, Miss? Dari balok-balok yang di atas ini. Ini jumlahnya 1253. Angka 1 pada bilangan ini, pada bilangan 1253 menempati nilai tempat ribuan dan bernilai 1000. Angka 2 pada bilangan 1253 menempati nilai tempat ratusan dan bernilai 200. Kemudian angka 5 pada bilangan 1253 menempati nilai tempat puluhan dan bernilai 50. Kemudian angka 3 pada bilangan 1253 menempati nilai tempat satuan dan bernilai 3. Nah, anak-anakku, biasakan kalian jika menyebut angka 0 itu 0 ya, bukan kosong. Karena jika kalian menyebutkan kosong, berarti memang tidak ada angkanya di situ. Sedangkan di sini kan ada, hanya dia nilainya itu 0. Jadi biasakan menyebutnya tidak kosong tapi 0 ya. Baik, yang selanjutnya dibuka halaman 13 ya, 12 sampai 14. Pokoknya kalian buka dari halaman 12, 13 dan juga 14 sambil memperhatikan atau menyimak video Miss Gia ya. Nah, anak-anak, sekarang kita akan coba menentukan letak bilangan pada garis bilangan. Baik, nanti kalian di rumah coba kalian hubungkan titik-titik pada gambar tersebut sehingga nanti akan membentuk gambar ayam. Mulai dari bilangan yang paling kecil ya. Kemudian kalian bisa memberikan warna supaya lebih menarik. Nah, sekarang kita akan coba belajar menulis nama bilangan. Kalau nama bilangan itu berarti tulisannya ya anak-anak. Kalau lambang bilangan baru angkanya. Seperti pada contoh nomor 1, di sini ada bilangan 1, 2, 5, 0. Oke, sebelum mulai ke situ, anak-anak perhatikan ya. Setiap kita menulis angka ribuan, jangan lupa kalian selalu beri tanda titik pada angka sebelah kiri. Oke, di sini ada bilangan 1, 2, 5, 0. Ditulis 1250. Kemudian yang kedua, nanti kalian tulis juga nama bilangannya. 1000, kalian lihat angka yang paling kiri dulu. 1000, kemudian nih, ini adalah nilai tempat ratusan, berarti 300, kemudian sebelahnya nilai tempat puluhan 20 dan sebelahnya nilai tempat satuan 5. Jadi 1325. Begitu seterusnya, nanti kalian kerjakan ya. Dan yang terakhir, isilah titik-titik pada garis bilangan berikut dengan bilangan yang tepat. Anak-anak hebat pasti sudah bisa kan mengurutkan bilangan? Kita lihat nomor 1. Pada garis bilangan nomor 1, di sini ada bilangan 2100, 2200, titik-titik 2400. Kira-kira yang titik-titik ini isinya apa ya? Ayo kalian coba
jawab sesuai dengan urutannya. 2100, 2200, setelah itu 2300. Pintar. Kemudian 2400 sudah. Sesudah 2400 berarti 2500. Begitupun seterusnya. Oke, selamat mencoba ya anak-anak hebat. Insya Allah anak-anak bisa. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.